Sejak awal dirumorkan akan hadir, mobil ini langsung menyita banyak perhatian. Kami bahkan menduga kalau sampai harga jualnya kompetitif, bukan nggak mungkin mobil ini akan diterima dengan mudah di pasaran dan akan laris manis. Nyatanya iya, sekarang Hyundai sudah menjual all new Kona Electric atau Kona generasi terbaru dengan spesifikasi, fitur, desain hingga harga yang menarik. Kami sekarang bahkan menduga mobil ini bukan nggak mungkin menjadi yang terbaik di kelas. Hyundai memang serius menggarap pasar mobil listrik di tanah air. Sejak awal, duet Ioniq dan Kona selalu jadi top of mind kita kalau bicara soal mobil listrik apa yang awal-awal eksis di Indonesia. Ya, meskipun bukan yang pertama, tapi keseriusan Hyundai tentu harus diapresiasi. Bahkan untuk Kona Electric generasi terbaru ini, Hyundai Motor Indonesia bermain lebih keras lagi. Mereka menjadikan ini sebagai mobil listrik pertama di Indonesia dengan lokal konten tembus lebih dari 60% dan dengan baterai yang diproduksi secara lokal. Slogannya Hyundai terhadap mobil ini adalah ini tuh, the first battery EV with the biggest local content, atau mobil dengan tkdn yang paling tinggi. Dan itu yang membuat harga jual mobil ini menjadi sangat kompetitif. Hyundai menjual all new Kona Electric ini dalam banyak sekali varian, teman-teman. Tepatnya ada 5. Mobil ini dijual dengan harga mulai dari 499 juta. Iya, 400 jutaan lah ya. Sampai yang termahal atau yang tipe yang sekarang kita di sini dijual dengan harga 590 juta. Jelas itu adalah harga yang menarik dan bikin kompetitornya perlu waspada nih. Tampang mobil ini jelas nyentrik. Dibandingkan dengan Kona generasi pertama, all new Kona Electric ini jelas lebih menarik. Secara ukuran, mobil ini membesar, dan secara bahasa desain pun, Kona generasi terbaru ini membawa filosofi khas Hyundai kekinian. Banyak garis serta hint desain yang mirip Ioniq 5, dengan lampu utama dan lampu berhenti yang ikonik pula. Bicara soal ikonik, ini satu-satunya ikon dari Kona generasi lama yang masih dibawa sampai ke generasi terbaru ini, yaitu nih, port pengecasan yang ditaruh di depan sini. Yang entah kenapa sih sebenarnya ngebuat desainnya agak janggal gitu ya. Karena mukanya udah lumayan cakep, tiba-tiba di sini ada satu bilah kotak gitu untuk casan. Selain itu, ikon-ikon Hyundai kekinian dibawa ke mobil ini. Ada parametric pixel light sampai ini nih, kotak-kotak atau parametric yang sebenarnya bikin kasihan tukang cuci mobil gitu ya. Karena ngelapnya agak repot nih. Tapi secara desain mobil ini tetap ikonik sebagai Kona. Sebagai compact SUV, Kona ini juga ternyata akomodatif, teman-teman. Thanks to dimensi yang membesar, membuat mobil ini menjadi lebih enak buat dipakai bareng keluarga karena barang-barang semuanya tentu bisa masuk ke mobil ini. Ya walaupun lama kita buka bagasinya, tapi ini udah power tailgate, thanks. Dan bagasinya kelihatan, teman-teman, lega. Bahkan bisa dibuka lagi, di bawahnya masih ada tambahan. Kalau kurang, kalian bisa buka bonnet depannya atau kap mesinnya untuk mendapatkan ruang tambahan yang ya kita juga bingung sih untuk naruh apa. Tapi ya setidaknya mobil ini akomodatif, teman-teman. Bicara soal akomodatif, kabin belakang dari Kona Electric generasi terbaru ini juga ramah buat bawa keluarga. Kabinnya lega dengan lantai yang rata. Terus untuk fasilitas di belakang juga lengkap. Blower AC ada, cup holdernya gede, armrestnya ada. Dan yang paling kita suka ini nih, V2L yang bisa diakses di dalam maupun di luar mobil. Menyetir Kona generasi terbaru ini menyenangkan. Gak ada perasaan canggung atau kikuk kayak kita bawa Kona generasi yang dulu, generasi pertamanya. Karena kalau yang dulu itu kan Kona dibangun di atas sasis mobil bensin, lalu dikonvert atau dikonversi menjadi sebuah mobil listrik. Kalau yang sekarang enggak. Diklaim sama Hyundai, Kona generasi terbaru ini dirancang sebagai mobil listrik sasisnya, lalu dikonversi menjadi mobil bensin. Ada yang Kona hybrid juga yang semoga nanti bakal masuk Indonesia ya. Tapi penggunaan sasis yang lebih tepat ini membuat pengendaliannya lebih natural. Kalau kita kick down sekalipun tuh nggak ada wheel spin, dan juga pengendaliannya terasa lebih natural, lebih enak, teman-teman. Mobil ini secara handling juga terasa nggak trying to be sporty, nggak terasa yang pengen tampil
kaku gitu ya, pengen tampil enak dipakai pengendaliannya gitu. Enggak, mobil ini tuh diplot sebagai mobil yang easy to use aja gitu. Jadi secara setir nggak terlalu berbobot tapi juga nggak terlalu hampa. Terus juga ada rasa directnya, dan bantingannya pun terasa moderat, ada di tengah-tengah. Body roll yang nggak terlalu terasa limbung, tapi juga nggak dibuat empuk banget sampai pengendaliannya terasa nggak menyenangkan. Mobil ini terasa enak dan mudah untuk dipakai. Bantingan mobil ini juga cukup moderat. Shocknya bisa bermain empuk kalau kita melibas polisi tidur dengan kecepatan yang rendah, thanks to reboundnya yang lambat. Tapi di sisi lain, karakter shocknya terasa juga makin kaku ketimbang Kona yang lama. Efeknya ketika melibas speed trap yang tipis dan rapat-rapat, baru terasa kerasnya. Iya, karakter main menengah kayak gini membuat Kona yang sekarang jadi makin asik dipakai bermanuver. Keluar masuk tikungan terasa percaya diri dipakai Kona elektrik ini. Iya, khasnya mobil listrik, center of gravity-nya atau titik beratnya diposisikan di bawah tengah, bikin pengendalian makin terprediksi. Gak cuma dari handling dan suspensinya, satu hal lagi yang bikin mobil ini terasa menyenangkan untuk mengendarai harian adalah karena dapur pacunya. Tadi saya bilang di awal kalau Kona generasi terbaru ini hadir dalam beberapa tipe, beberapa trim. Tapi biar mudah kita bagi dalam dua jenis aja gitu ya, standar dan long range. Dan untuk spek motor listriknya pun ternyata berbeda di antara dua tipe ini, standar dan long range. Kalau yang standar range, motor listriknya bertenaga maksimal 156 PS atau sekitar 153-152 horsepower gitu ya. Sementara untuk yang long range, tenaganya diklaim tembus 217 PS dan torsinya 255 Nm. Memang kalau kalian sadar, dibandingkan dengan Kona generasi terdahulu, Kona generasi sekarang ini dipangkas atau disunat torsinya. Tapi feeling kami itu untuk menyeimbangkan antara tenaga dan torsinya. Jadi nggak terlalu berlebihan torsinya sampai yang wheel spin kayak yang kemarin, dan bikin pengendaliannya agak terasa jengat-jengat. Jadi kalibrasi yang dilakukan sama Hyundai terhadap Kona generasi terbaru ini rasanya tepat, teman-teman. Mobil ini ditarikan bawahnya, torsinya terasa cukup, akseleratif, teman-teman. Kalau kita pakai untuk kickdown, nggak sampai wheel spin tapi cukup. Sementara ditarikan tengah ke atas, tenaganya besar. Jadi nggak ada feel yang hampa, kosong, tetap terasa berbobot, dan tenaganya itu mumpuni. Bicara soal dipakai harian, Kona elektrik ini juga punya jarak tempuh yang nggak bikin kita kepikiran. Jarak tempuhnya mulai dari 448 km untuk tipe standard range dan 549 km sampai 602 km untuk tipe yang long range. Iya, lagi-lagi, trim tertinggi kayak yang kami tes ini bukan yang terbaik secara jarak tempuh. Karena mobil ini menggunakan pelek yang lebih besar, bikin jarak tempuhnya terpangkas. Iya, kami udah ngetes efisiensi energi mobil ini, tergolong irit loh. Di rute perkotaan, dapat di angka 7,8 km per kWh. Dan di rute tol, bisa tembus 7 km per kWh. Asiknya lagi, Hyundai Kona generasi terbaru ini bisa dicas dengan pengecasan yang cepat, dan jaringan pengecasannya itu banyak, teman-teman. Karena dia pakai port pengecasan Type 2 CCS 2, di mana casan DC-nya itu banyak banget yang pakai. Dan kalau kita bicara soal Hyundai, mereka tuh serius banget menggarap jaringan pengecasan umum yang udah banyak banget tersebar dan bisa kita manfaatkan. Jadi kalau untuk road trip di Pulau Jawa yang ukur gitu ya, rasanya mobil ini nggak ragu lah untuk pakai. Terus mobil ini juga bisa dicas dengan casan DC sampai dengan 100 kW untuk rate-nya. Itu lebih dari cukup, teman-teman, karena kalau kita lihat kompetitornya itu nggak banyak yang rate pengecasannya bisa sekuat itu. Walaupun kalau dibandingkan dengan Hyundai Ioniq series yang pakai platform eGMP, memang rate pengecasannya mereka menggiurkan gitu, bisa sampai 300 kW. Tapi rasanya 100 kW juga lebih dari cukup lah untuk dicas sehari-hari. Dan kalau kita bicara soal spesifikasi, rasanya Hyundai harus tersenyum. Dan ya kalau kita lihat, dibandingkan dengan Chery Omoda E5 ataupun BYD Atto 3, nggak ada yang sedigdaya mobil ini. Sehingga mobil ini jelas menarik. Hal lain yang bikin mobil ini potensial sebagai yang terbaik di kelasnya adalah karena fiturnya yang lengkap banget. Hyundai Smart Sense ada,
Terus cara kerja sistem ADAS-nya juga smooth banget, nggak ngagetin. V2L yang tadi kami ceritain juga ada, jadi bisa buat camping sampai rescue mobil listrik lain yang lowbat di jalan. Terus di tipe teratas ada audio system dari Bose, sampai ada sunroof juga. Iya, yang harus disyukuri dari mobil ini adalah hadirnya tombol-tombol fisik nih teman-teman. Aduh, ini saya suka banget. Karena saya termasuk tim yang nggak suka mobil dengan tampilan minimalis, terus tombol-tombolnya mau ditaruh di head unitnya gitu ya. Saya nggak suka karena nggak praktis. Dan kayaknya bikin faktor keselamatan atau keamanan mengemudi juga nggak begitu baik gitu ya. Karena kita harus menyetir, terus ini untuk mengatur segala macam semua tinggal cari tombolnya. Dan jelas untuk dipencet-pencet gitu ya. Dari mulai pengaturan AC, pengaturan infotainment atau entertainment, sampai nyala matiin mobil juga ditaruh tombolnya di sini. Lebih jelas dan lebih mudah untuk digunakan, apalagi untuk kita-kita yang mungkin masih belum terlalu suka dengan teknologi yang canggih banget gitu ya. Cuma hal yang mengganggu setidaknya di mobil ini adalah banyak banget material-material plastik yang terlihat murahan dan keras dipegangnya dan tampak teman-teman. Nih, ini tuh banyak pakai material-material yang terlihat nggak sesuai dengan harganya. Ini tuh mobil harganya 550 juta teman-teman. Tapi kok banyak plastik-plastik yang kelasnya kelas Stargazer tipe-tipe murah gitu ya. Sayang, harusnya Hyundai bisa bermain lebih cantik lagi dengan menggunakan part-part yang di cover atau setidaknya secara tampilan terlihat mahal lah. Bener kan? Hyundai Kona Electric generasi terbaru ini jelas menarik dan potensial banget menjadi yang terbaik di kelasnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan rasa berkendara yang asik, kemudahan penggunaan untuk harian, sampai harga jual yang kompetitif, membuat mobil ini layak sekali dipertimbangkan. Ya, menurut kami teman-teman, kalau kalian bisa berkompromi dengan nggak usah pakai audio system Bose, nggak usah punya fitur ADAS yang lengkap, dan juga nggak pakai sunroof, rasanya Hyundai Kona Electric generasi terbaru ini kalau kalian beli di tipe yang prime long range itu akan menjadi sweet spot atau menjadi varian yang paling layak untuk dibeli dan paling value for money. Karena jarak tempuhnya paling jauh teman-teman, 602 km. Apalagi hadir juga dengan pelek yang lebih kecil dan profil ban yang lebih tebal. Sehingga bikin kenyamanannya rasanya akan lebih baik dibandingkan Kona Electric yang paling mahal ini. Setidaknya menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Atau menurut kalian gimana tentang mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.